sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax bersama saya Rahma Anissa, selaku pemeriksa fakta Mavindo sebagai host BTS kali ini. Konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini kita akan membahas tentang gerakan anti korupsi atau Gerak Aceh yang tengah berjuang melawan misinformasi dan disinformasi di wilayah Aceh. Berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah ditemani oleh Bang Askalani atau biasa dipanggil Bang Askal. Beliau adalah koordinator Gerak Aceh. Kita sabar terlebih dahulu. Halo Bang Askal, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya, Bang? Insya Allah baik, sehat. Oke, untuk saat ini lagi sibuk apa ya, Bang? Kebetulan kami punya beberapa program ya. Salah satu program yang sedang kita jalankan itu program yang diberi nama dengan program Demokrasi Resilient atau Ketahanan Demokrasi di Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh. Wah, luar biasa sekali programnya ya Bang ya. Semoga berjalan lancar dan bisa berkolaborasi dengan Mavindo ke depannya. Oke, Bang Askal, kita langsung masuk topik yang telah ditunggu oleh kawan-kawan tentang Gerak Aceh atau gerakan anti korupsi ini ya. Sebenarnya gerakan Aceh saat ini tengah menjalankan juga yang Mas Askal sebutkan, juga konsen terhadap isu-isu seputar misinformasi dan disinformasi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang program ini dan sejak kapan Gerak Aceh memulainya. Ya baik, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa Gerak Aceh bersama dengan, kebetulan kita didanai oleh The Asia Foundation di Jakarta, punya program yang namanya Demokrasi Resilient. Nah, di program Demokrasi Resilient ini sendiri terdiri dari 4 provinsi besar ya. Pertama ada Provinsi Maluku, kemudian ada daerah Yogyakarta, kemudian DKI Jakarta, dan Provinsi Aceh. Nah, dari 4 provinsi ini kemudian Aceh memiliki 2 programatik yang kita susun, yang terdiri dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Biren. Nah, kenapa pilihannya Kota Banda Aceh dan Biren? Salah satu hal yang kemudian melatar belakangnya adalah pada proses terkait dengan dampak dari pemilu tahun 2019 dulu, di mana Provinsi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh itu kan daerah heterogen ya, penduduknya juga merupakan masyarakat yang kemudian lebih banyak dari berbagai suku dan lintas wilayah. Jadi kemudian menjadikan sentral di ibu kota provinsi itu paling mudah dijadikan filantropi untuk melihat perkembangan demokrasi di Provinsi Aceh. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah Biren. Nah, Biren ini kan daerah transisi sebenarnya, dia pasca konflik adalah daerah bekas konflik yang sub dari programatik itu sendiri adalah penguatan kepada Inong Balai. Inong Balai ini adalah mantan kombatan GAM yang dulu sebelumnya adalah bersama dengan suaminya atau dengan perorangan ikut terlibat dalam konflik Aceh. Jadi kita kemudian punya redesign untuk melihat perkembangan terkait dengan mendorong demokrasi yang lebih baik. Nah, isu di dalamnya itu salah satu penguatannya adalah bicara terkait dengan mis dan disinformasi untuk melawan hoax dalam konteks bicara soal mendorong demokrasi yang baik dalam menjelang pemilu 2024 di provinsi. Jadi program ini untuk mendorong seperti yang disebutkan oleh Mas Askal, ada berbagai tujuannya gitu. Lalu apa yang menjadi latar belakang gerakan Aceh menjadikan isu hoax sebagai bagian dari program kerja dalam lembaga masyarakat? Ya, terima kasih Kak Rama. Jadi sebelumnya kami jelaskan bahwa kenapa kemudian gerak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mendorong program pemberantasan untuk soal mis dan disinformasi ini. Karena memang berkaca pada tahun 2019, Aceh salah satu daerah yang paling rentan ya, yang dijadikan sebagai bahan untuk perkembangan terjadinya informasi sesat. Jadi informasi-informasi sesat pada pemilu 2019 itu menjadi barometer yang kemudian diukur oleh gerak, dan ini kemudian menjadi salah satu penghambat sebenarnya terjadi proses demokratisasi yang baik.
Nah, hasil kajian kami menemukan fakta bahwa ada 4 pokok permasalahan besar ya, dalam konteks pemilu di 2019 di Provinsi Aceh. Pertama adalah terkait dengan penyebaran berita bohong. Ya, penyebaran berita bohong itu dari kegiatan ini adalah kemudian menyerang siapapun ya, misalnya menyerang ketokohan, menyerang personality dan pribadi karena dalam konteks pemilu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan soal informasi yang kemudian berhubungan dengan salah satunya isu politik rasial. Politik rasial itu adalah yang berhubungan dengan soal penyepelehan menyangkut soal kelompok minoritas. Misalnya isunya sebagai contoh misalnya yang terjadi pada waktu itu adalah jika A menang maka warga negara asing masuk menguasai tambang Aceh dan bermasalah sipil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah soal isu politik identitas. Nah, politik identitas itu menjadi salah satu hal yang paling rentan sebenarnya dijadikan sebagai isu dalam proses penyebaran informasi sesat pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah soal suap menyuap dan praktik korupsi lainnya. Jadi 4 hal ini yang kemudian menjadi basis data bagi Gerak untuk memulai bagaimana kemudian ada perubahan. Nah, hasil kajian kita itu kemudian kita elaborasikan dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kalau kita di Aceh itu disebut dengan Komisi Independen Pemilihan dan Badan Pengawas Pemilu. Jadi faktanya sama. Jadi sehingga ada kerangka yang bisa dikembangkan yaitu bagaimana kemudian partisipasi masyarakat ditingkatkan untuk melawan menyebarnya berita-berita bohong atau berita-berita yang berhubungan dengan mis dan disinformasi ini. Karena kalau tidak dicegah, maka frekuensi pada tahun 2024 dalam skenario politik di tingkat global, dalam hal ini tingkat nasional, itu bisa berpengaruh sekali dalam konteks lokal di Indonesia. Jadi untuk mencegah terjadinya penyebaran yang telah disebutkan Mas Askal, ada 4 pokok ini karena kemungkinan seperti politik identitas gitu, terus penyebaran berita hoax yang menyerang pribadi dan lain-lain itu bisa terjadi di pemilu 2024 ya Mas ya. Oke, lalu siapa saja yang menjadi target Gerak Aceh di dalam program ini? Ya, kebetulan karena ini memang kita kembangkan bersifat kolaborasi ya. Salah satu dulu awalnya pemikiran kita adalah bagaimana kemudian penglibatan orang itu hanya pada komponen tataran kelompok sipil yang kuat. Ternyata ini tidak cukup. Nah, kalau misalnya mohon maaf kan pengembangan kalau tahun-tahun yang lalu itu dikembangkan hanya dengan mendorong partisipasi kawan-kawan pers ya, diajak untuk berelaborasi, mencegah, tidak memberitakan dan sebagainya. Ternyata itu tidak cukup karena informasi menyangkut soal sistem pengembangan teknologi kan semakin canggih. Jadi tidak cukup dirasakan dengan hanya melibatkan komponen tertentu saja. Nah, baru dari itu kita banyak belajar sebenarnya bagaimana mengembangkan program ini menjadi sesuatu yang lebih bombastis. Dalam bahasa kami, saya menyebutnya bagaimana elaborasinya lebih diperluas jangkauannya. Nah, terakhir kita mengembangkanlah produk ini menjadi sesuatu yang terbaru, misalnya dengan melibatkan partisipasi dari komunitas-komunitas lainnya, misalnya komunitas anak muda, komunitas perempuan, komunitas disabilitas, dan kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas ini menurut kami adalah orang yang menjadi korban dalam konteks bicara soal pada penegakan demokrasi. Karena dia kecil ya, skupnya kecil, orangnya kecil, komunitasnya kecil, maka pasti dipastikan itu akan menjadi korban terus setiap tahun jika tidak kemudian praktek ini diajak berkolaborasi sehingga kemudian memberi dampak pada posisi tahun 2024 itu mereka setara dengan yang grup besar. Nah, selain dari komunitas yang tadi, kita juga berupaya mengembangkan dengan melibatkan partisipasi komponen lain. Nah, kalau di Aceh itu yang paling berpengaruh adalah komponen ketokohan, misalnya Majelis Permusyawaratan Ulama atau di Indonesia disebutnya MUI ya. Nah, ini komponen yang besar. Nah, kebetulan MUI-nya atau MPU-nya Aceh itu sudah pernah mengeluarkan fatwa haram tentang satu produk yang menurut kami itu tidak dilakukan di tempat lain. Tapi ini sesuatu yang beda. Ada fatwa haram nomor 6 tahun 2018 tentang penyebaran berita bohong atau dampaknya.
Di dalam itu memang sangat jelas sekali disebutkan bahwa haram melakukan tindak perilaku menyebarkan berita bohong dalam bentuk mis dan disinformasi. Tapi sekali lagi karena ini sifatnya adalah tentatif waktu itu menjelang pemilu 2019, dampaknya agak kecil. Maka kemudian menurut kami bagaimana mengajak, mengelaborasikan keterlibatan kelompok ini, komponen ini dalam struktur untuk melawan mis dan disinformasi tahun 2024 itu menjadi sangat penting. Kemudian juga selain itu adalah berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam upaya memproteksi supaya informasi-informasi yang berhubungan dengan sesat dan sebagainya itu tidak berkembang dalam tahun-tahun yang saya akan datang. Oke, untuk mencapai target yang telah disebutkan, apakah ada kegiatan lain, Mas, seperti workshop, terus diskusi atau apa dalam tahun mendatang, tahun ini? Ya, kita mengembangkan khusus program ini berbasis pada pengalaman-pengalaman di tahunan yang lalu. Jadi karena kebetulan pada saat yang sama kan di Aceh juga sudah ada lembaga khusus ya, Mapindo kalau saya tidak salah bersama dengan Pesat. Jadi dua lembaga ini yang kemudian menurut kami representatif lah bagi komponen sipil untuk memperoleh segala informasi, pengetahuan dan peningkatan kemampuan dalam upaya mencegah informasi-informasi yang berhubungan dengan dis dan disinformasi pada tahun 2020. Kebetulan Gerak punya programatik pada tahun 2021 sampai dengan 2023 ya, yang akan berakhir pada bulan Maret nanti. Tapi kemungkinan besar kita akan berlanjut di bulan Mei dengan pendekatan yang agak lebih dalam lagi. Kalau dulu kan umum ya, pendekatan umum itu di awal di segi programatik, kita pada penguatan kapasitas publik, kemudian mendorong lahirnya komponen-komponen strategis, dan yang terakhir itu adanya gerakan bersama. Nah, di tahun 2023 itu akan mulai berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan gerakan masif. Nah, gerakan masif itu adalah soal partisipasi orang, soal gerakan orang, menggerakkan orang sebenarnya dalam upaya mencegah informasi menyebaran, informasi hoax, kemudian dan disinformasi atau dan berita yang lainnya. Bersama dengan penyelenggara pemilu, kemudian pemerintah daerah, aparat kepolisian dan komponen sipil Aceh. Jadi memang ini menjadi ruang yang kemudian didiskusikan. Nah, salah satu filantropi terakhir yang menurut kami menjadi sangat penting adalah bagaimana kolaborasi dengan kawan-kawan PES, yaitu ada AJI, PWI, GMSI dan sebagainya. Jadi kita sudah mengembangkan pola itu. Nah, apa yang sudah kami lakukan selama setahun ini khusus bicara soal melawan berita-berita penyebaran berita bohong itu, kita sudah melatih lebih kurang ada 30 orang anak muda ya di Aceh itu untuk pelatihan tentang cek fakta, kemudian tentang pengetahuan menyangkut soal apa yang dimaksud dengan mis dan disinformasi. Kebetulan kita bekerja sama dengan Tentor yang sebelumnya adalah yang sudah mendapat sertifikat dari Google. Jadi kita dilatih, kemudian juga bersama-sama sampai kemudian melahirkan produk. Nah, produk apa yang dilahirkan oleh champion kita itu ada 30 orang lebih yang sekarang menjadi champion yang menurut kami adalah sebagai salah satu agen penting sebenarnya untuk memproteksi atau menyebarkan berita-berita yang tadinya bohong itu dikoreksi menjadi berita sebuah kebenaran yang baik. Misalnya kita tahu Mapindo punya cek fakta yang bisa dipakai untuk aplikasinya. Kemudian kawan-kawan Pesat kan tentu mendorong keterlibatan partisipasi publik dalam upaya mendorong berbagai lintas orang untuk mengetahui tentang informasi-informasi yang benar dan yang tidak. Nah, di kita kebetulan memproduksi. Nah, produksinya itu adalah produksi lahirnya infografis yang kemudian dikembangkan melalui media sosial untuk melawan produk yang sebelumnya itu misalnya produknya adalah negatif, bagaimana diarahkan menjadi positif. Jadi sehingga publik bisa mengetahui mana yang fakta, mana yang bohong. Jadi seperti itu. Oh, keren sekali ya, sudah mengorbitkan 30 orang yang membantu untuk memeriksa fakta. Lalu jika melihat dari dinamika yang sudah dijalankan hingga saat ini, apa saja tantangan yang ditemukan dan bagaimana respon dari masyarakat?
Ya, salah satu tantangan terbesar kita kan setelah melihat dengan perkembangan informasi sekarang, jadi tidak cukup angka 30 itu, Kak Rahma. Jadi bagaimana kemudian penyebaran itu bukan hanya berada di tataran provinsi, tapi juga disebarluaskan sampai ke seluruh kabupaten kota. Di Aceh itu punya 23 kabupaten kota, lebih kurang ada 12 universitas ya yang kemudian bisa digerakkan sebenarnya untuk menjadi komponen itu, ditambah dengan penyelenggara pemilu dan juga pemerintah daerah. Tapi lagi-lagi hal yang paling substansial itu adalah bagaimana kemudian produk ini tidak hanya dilatih pada kemampuan orang setelah itu selesai. Nah, salah satu hal yang paling memberatkan bagi kami adalah menjaga intensitas gerakan itu masih tetap hidup ya. Nah, karena kan beberapa hal yang melandasi kenapa kemudian orang enggan untuk terlibat dalam kemampuan untuk melakukan gerakan, karena salah satu adalah bagaimana mengorbitkan agar gerakan itu tetap aktif. Nah, ini yang menjadi tantangan besar sebenarnya dalam beberapa tahapan ini. Nah, bagi kami sendiri memproduksi orang 32 orang itu atau 30 orang yang sudah aktif itu sesuatu bombastis yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Tapi lagi-lagi menjaga ritme agar mereka terus menjadi bagian dalam upaya melawan penyebaran berita bohong itu sesuatu tantangan terbesar di era sekarang. Karena kalau orang misalnya diajak, tapi kemudian dia enggan untuk melakukan, sama saja berarti juga tidak memiliki dampak apapun terhadap, bukan hanya programatik sebenarnya menurut kami, dari dampak bagi keberlangsungan, bagi keuntungan bagi publik yang lain. Semoga tercapai ya Mas ya. Terkait implementasi program, bagaimana cara Gerak Aceh memaksimalkan urgensi isu hoax ini agar merata di target yang 7 yang disebutkan Mas Bang Askal tadi? Gerak sebelumnya di awal pada saat desain programatik itu kami tidak pernah berpikir akan ada Mavindo, tidak akan pernah berpikir ada Pesat di Aceh ya. Karena lagi-lagi memang tahun-tahun 2019 itu kan tahun-tahun momentum pelaksanaan bombastisnya penyebaran berita bohong melalui media sosial. Ya, salah satu yang paling susah itu diproteksi adalah melalui WhatsApp group ya. Kita tahu WhatsApp group itu menjadi sumber sebenarnya penyebaran berita bohong yang paling tinggi ratingnya sekarang. Ditambah dengan media sosial lain, misalnya Instagram, kemudian Facebook dan Twitter ya, serta TikTok sekarang yang lagi ngetren. Jadi itu kan menjadi tantangan terbesar sebenarnya di era digital tahun menjelang 2024. Nah, bagi Gerak, salah satu hal untuk memperluas jaringan itu adalah membentuk satuan-satuan khusus yang kalau kami sebutkan adalah komunitas-komunitas baru. Kenapa kelompok disabilitas, kelompok minoritas perempuan itu diajak berkolaborasi? Karena memang sumber utama itu kan ada di mereka sebenarnya. Dari hasil kajian kami, salah satu berita penyebaran paling terbesar itu adalah, mohon maaf ya, kepada ibu-ibu rumah tangga. Jadi karena memang penyebarannya lebih mudah diterima, kemudian dia juga paling mudah meneruskan. Ya, dia menerima tanpa meng-cross-check apapun, dia terus meneruskan. Tetapi bagi kelompok menengah ke atas dalam tanda kutip, misalnya kelompok anak muda, kemudian juga para aktivis atau pelaku media atau wartawan dan sebagainya, itu tidak mungkin tercover karena sumber beritanya harus jelas. Mereka pasti tidak mudah dirasuki itu. Tetapi komponen yang tadi saya sebutkan, kelompok minoritas, disabilitas, ibu-ibu ya, itu paling rentan karena mereka adalah orang yang menerima informasi yang informasi seluruhnya diterima tanpa ada cross-check atau tanpa ada upaya-upaya memproteksi apakah itu benar atau tidak. Nah, karena itulah Gerak kemudian mengembangkan pola relasi ini dengan membentuk banyaknya komunitas-komunitas tadi. Ada komunitas ibu-ibu, ada komunitas kelompok disabilitas, ada komunitas mantan yang tadi kami sebutkan. Kebetulan di sana di Biren itu ada kelompok mantan perempuan Inong Bale ya, perempuan mantan yang Kobatan Gam. Jadi juga ada kelompok kawan-kawan yang disabilitas yang menurut kami sebelumnya itu tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam berbagai program yang kita kembangkan. Tapi 2 tahun ini kelompok minoritas itu menjadi subjek yang paling penting menurut saya, termasuk mengkampanyekan.
ada satu orang anak muda ya, dia disabilitas ya, kebetulan memiliki pengikut hampir 20.000 lebih. Jadi anak muda ini walaupun disabilitas punya kemampuan lebih untuk meneruskan informasi-informasi yang kita sebutkan tadi awalnya adalah berita-berita yang berbahaya, itu menjadi nilai positif. Jadi kenapa kita melakukan itu? Karena memang menurut kami di era digital seperti ini memanfaatkan digital juga untuk kepentingan hal-hal yang positif juga menjadi bagian yang paling penting dalam menjaga advokasi agar publik bisa tercerahkan. Jadi tidak hanya menerima informasi sesat, tapi juga diajarkan bagaimana mencari kebenaran terhadap berita yang disebarkan oleh orang lain. Terkait produk-produk yang dihasilkan oleh Gerak atau enggak kegiatan-kegiatan bisa dilihat di media sosial apa Mas? Boleh mohon disebutkan Bang? Ya, kebetulan kalau misalnya buka IG-nya ada namanya Demres, Demokrasi Resilient, Demres anak muda. Jadi nanti bisa dibuka di IG-nya Gerak. Kemudian juga ada yang punyanya Gerak. Kemudian ada juga komunitas yang namanya IG-nya itu Kamu Demres. Kamu Demres itu ada yang di Kota Banda Aceh. Jadi ada banyak sekali produk-produk yang sudah berhasil dikembangkan. Nah kebetulan ya mungkin bagi kami ini sesuatu yang sangat penting. Jadi di sebagian anggota Pesat dan anggota Mafindo yang kemudian bergabung di Aceh itu adalah anak-anak yang sebelumnya sudah pernah dilatih oleh Gerak. Jadi kawan-kawan Pesat, kawan-kawan Mafindo Aceh itu sangat bisa dijadikan ini sebagai bagian yang cukup penting. Karena rata-rata yang di Pesat, kawan-kawan yang sekarang bergabung di Pesat Anak Muda itu sebelumnya sudah pernah mendapat pelatihan khusus dari kita. Dan itu menurut kami adalah kolaborasi yang cukup bagus di era sekarang, karena sesuatu yang sudah fondasinya diletakkan oleh lembaga lain tapi bisa dimanfaatkan resource-nya oleh tempat lain dan itu bisa berkembang, itu lebih bagus. Jadi kawan-kawan Pesat di Aceh, kemudian juga kawan-kawan yang bergabung di Mafindo itu sebelumnya sudah pernah dilatih oleh Gerak soal cek fakta, soal pelatihan menyangkut soal mis dan disinformasi. Jadi memang menurut kami ini penting. Jadi sekarang anak-anak muda yang sebelumnya dilatih kemudian bergabung di Pesat dan Mafindo sudah menjadi tentor untuk mengembangkan itu. Kalau saya tidak salah kemarin ada pertemuan yang dilakukan oleh kawan-kawan Mafindo di Apik Pahlawan, itu tentornya adalah anak-anak yang bergabung di Kamu Demresnya Gerak yang kita sebutnya komunitas Demokrasi Resilientnya Kota Banda Aceh. Wah keren sekali ya, Gerak yang awalnya dari 2019 sekarang bisa menjalin relasi dari berbagai komunitas dan menghasilkan produk-produk yang salah satunya itu tadi ya Mas ya, 30 orang sekarang sudah jadi tentor cek fakta, keren sekali. Oke teman-teman, nah kawan-kawan Mafindo, jika kalian ingin melihat kegiatan dan produk-produk yang infografis yang tadi telah dijelaskan oleh Bang Askal bisa dilihat di media sosial Gerak ya Bang ya? Iya. Ya. Kalian juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS kali ini dan juga konten-konten seperti apa sih yang seru akan dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mafindo untuk konten edukatif seru lainnya. Terima kasih Bang Askal atas waktunya dan penjelasan tentang Gerak. Itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan semoga bisa memotivasi teman-teman di kota-kota lainnya untuk membuat komunitas seperti itu. Dengan ini saya Rahma dan Bang Askal pamit undur diri, sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Terima kasih.